Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Gibran Rakabuming Raka, sudah membuka layanan pengaduan publik yang bernama Lapor Mas Wapres. Top. Mas, ngomong-ngomong kami juga mau lapor ini, Mas. Boleh kan? Mas, ada salah satu menteri yang ada di kabinet Bapak Prabowo yang tidak mau pasang foto Wakil Presiden. Tolong dulu itu segera ditindaklanjuti. Karena banyak kali pengaduan masyarakat kayak gitu, Mas. Betul, serius. Kalau bicara masalah perut sejengkal ini kami masih mampu. Kalau bicara menyekolahkan anak juga kami masih mampu, Mas. Tapi kalau mendengar ada menteri yang nggak mau pasang foto presiden, rasanya kami kurang mampu. Tidak sanggup kami mendengarnya, Mas. Karena setahu kami yang kami pilih kemarin itu bukan cuma Bapak Prabowo, tapi satu paket Prabowo Gibran. Nggak usah takut, Mas. Jangan mentang-mentang dia lebih tua dari Mas. Dan dia juga sempat menjadi atasannya Mas di partai yang lama. Tapi kan sekarang sudah berubah posisi, Mas. Mas atasannya dia. Nggak tahu kenapa ini. Bang Ara, jujur aja aku bilang ya, di partai yang lamanya dia itu bawahanmu, sekarang dia atasanmu. Gitu loh, nggak boleh seperti itu. Walaupun lebih muda, yang namanya pemimpin harus dihormati. Harus aku juga yang ngajar ya. Tapi ya jujur saja kita bilang ya, kalau untuk masalah ini, Mas, bukannya bilang apa ya. Kalau misalnya dikumpul-kumpul nih, Mas, pengaduan masyarakat, yang paling banyak tentang ini. Perhatikan aja, Mas, bisa cek di TikTok, di YouTube, di Facebook, pengaduan masyarakat yang paling banyak tentang foto wakil presiden ini. Ini perlu kita tegaskan ini, ya kan? Itu aja ya. Dan juga tahu enggak kalian, jujur saja ku bilang, kalau bicara tentang pengaduan masyarakat ya, Mas Gibran ini ternyata sudah membuatnya di Kota Solo waktu beliau menjadi wali kota Surakarta ya. Jadi bisa dikatakan berhasil dan sangat efektif, dan banyak aku temukan testimoni bagaimana masyarakat ya mendapatkan mendapatkan manfaat dari layanan publik ini ya. Jadi ketika dia menjadi seorang wali kota, beliau itu mendapat aduan mengenai jalan rusak, keamanan lingkungan, mengenai kerusakan-kerusakan yang ada di jalan raya ya, dan juga kerusakan-kerusakan fasilitas umum. Dan tahu enggak kalian, tidak tunggu lama maka akan ada petugas yang akan memperbaikinya. Luar biasa. Jadi ada waktu itu testimoni, ada seorang warga Kota Solo, dia fotokan ya kondisi jalan yang rusak, tak menunggu lama ya, besoknya itu langsung dikerjakan. Itu dia. Perkara jalan rusak pun juga Mas Gibran akan memperbaikinya. Apalagi mengenai sistem dan birokrasi yang rusak. Tapi jujur aja lah aku bilang, untung aja kemarin Mas Gibran ini jadi wali kota Solo, ya kan? Yang jalan rusaknya itu, pengaduan masyarakat tentang jalan rusaknya itu cuma sedikit. Kalau sempat dia jadi wali kota Depok. Sedangkan per Februari kemarin 2024 tahu kalian, ada 1.100 jalan rusak. 1.100 titik ya, 1.100 titik jalan rusak. Bayangkan kalian lah, sedangkan 1 tahun cuma 360 hari. Kali 3 rata-rata 1.000. Berarti 3 tahun pengaduan masyarakat yang yang dikerjakan atau di follow up mengenai jalan rusak. Itu kalau di Depok. Iya. Itu dia. Nggak tahu ya, kalau dia sempat jadi wali kota Depok, mau nggak dia buka layanan publik? Yang banyak kan jalan rusak. Aduh. Bukan hoax ini, fakta ini.
Itu dia. Dan ternyata setelah dia menjabat sebagai wakil presiden, beliau membuka layanan publik langsung di istana wakil presiden. Ya. Dan tahu kalian, banyak dari kaum pesimistis, kaum apatis, dan juga kaum pembenci mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan Pak Gibran ini hanya untuk pencitraan. Pencitraan malah pekmu sada-sada. Pencitraan. Sekarang begini, ku bilang sama kau, kalau memang pencitraan, itu artinya program itu baru dibikin sekarang. Ini program ini sudah dilakukan waktu dia menjadi wali kota. Dan ada efeknya. Dan beliau melihat bahwasanya ini akan ada manfaatnya kepada rakyat. Ya, mereka katakan apa? Untuk apa ngadu-ngadu sama wakil presiden langsung? Kan sudah ada RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, dan juga gubernur. Untuk apa langsung ke wakil presiden? Bro, sekarang begini. Kalau misalnya orang-orang yang kau sebutkan tadi bisa bekerja dengan maksimal, nggak perlu dibikin layanan publik tersebut. Gitu loh. Ngerti kau? Dan tahu enggak kalian? Apa yang dilakukan Mas Gibran ini? Ini sebetulnya sedang mempermalukan satu institusi. Apa itu? DPR. Harusnya masyarakat itu ditekankan untuk mengadu kepada DPR. Karena wakilnya ada di situ. Bukan kepada wakil presiden. Karena wakil presiden itu banyak kerjanya. Di sini Gibran ya seolah-olah ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya kalau memang DPR tidak berfungsi, mengadu sama saya. Udah paham sampai sini kalian? Kutanya dulu sama kalian ya, apakah pernah ada sejarahnya DPR membuka layanan pengaduan publik? Jawab jujur. A. Tidak pernah. B. Belum pernah. C. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Atau D. A, B, C. Benar. Jadi teringat aku waktu zaman SD dulu, waktu pelajaran PMP. Kalau dulu kan PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kalau udah ada pertanyaan seperti ini ya kan, di bawah ini yang merupakan tindakan saling menghormati sesama teman adalah titik. Dibikinlah jawabannya itu A, B, C, D ya kan. A. Bermain bersama teman. B. Menghormati teman. C. Tidak mengejek teman. D. Jawaban A, B, C benar. Kayak gitulah ini, biar tahu kalian. Jadi artinya apa? Kita perhatikan nanti. Kalau memang ini terbukti efektif dan banyak pengaduan masyarakat yang diterima oleh oleh lapor Mas Wapres ini, berarti fungsi kalian sebagai DPR nol. Oh, nggak begitu, Pung. DPR itu kan gunanya untuk membahas undang-undang cuman itu. Sedangkan namanya saja sudah Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya apa? Kalian bukan cuma mewakili kami untuk membuat undang-undang di sana, tapi kalian juga mewakili kami bagaimana kami boleh mencari solusi di dalam menyelesaikan masalah di dalam berbangsa dan bernegara. Kok jadi aku yang ngajari kalian? Ya kan? Betul enggak aku bilang? Oh, ini nggak mungkin efektif ini. Karena apa? Nggak mungkin lah dari Sabang sampai Merauke akan bisa diterima oleh Gibran. Nggak mungkin, itu mustahil. Kau kira orang Mas Gibran itu orang bodoh? Untuk saat ini mungkin karena pengaduannya, sosialisasinya masih baru, pengaduannya pun juga masih sedikit. Untuk kedepannya teknisnya seperti ini mungkin ya. Jadi ya, untuk
sumber daya manusianya atau staf-stafnya itu mereka akan bagi tuh ya. Mungkin yang pertama sesuai berdasarkan dengan provinsinya ya. Ada yang mengurusi masalah di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, bergeser lagi Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta sampai ke Papua sana ya. Setelah itu apa? Mereka kan ada filenya. Jadi masing-masing itu ya kan di kantor itu katakanlah nanti kantornya lebih besar ya. Jadi tiap-tiap orang staf itu menangani masalah-masalah memetakan masalah-masalah yang ada di seluruh Indonesia ini gitu dia. Sudah. Setelah itu ya mungkin juga mereka akan mereka akan klasifikasikan masalah-masalah tersebut. Masalah kepejabatan, masalah guru, masalah pendidikan, masalah masalah lingkungan hidup, masalah masalah pertanian, masalah perdagangan dan segala macamnya. Apakah yang akan menyelesaikan masalah itu semuanya wakil presiden? Bukan. Jadi siapa? Kementerian. Itu dia. Kalau misalnya ada masalah pertanian, misalnya ada yang mengadukan, ya, Pak Wapres, di sini ada masalah pupuk sangat langka. Tolong dulu ditindaklanjuti. Tolong dulu kami masyarakat di sini, Pak. Diterimalah itu. Sap. Oh, di mana? Oh, di Provinsi Jawa Timur. Dilihatlah di mana, di kabupaten mana di sini. Oh, ternyata harus turun. Siapa yang turun? Kementerian. Kementerian suruh siapa? Suruh kepala-kepala dinas memonitor. Masalah apa lagi contohnya? Masalah ketenaga kerjaan. Misalnya contohnya Pak Wapres minta tolong dulu perusahaan kami mem-PHK secara sepihak karyawan kami yang ada 1.700. Tolong dulu Pak. Di mana? Di daerah Riau. Kabupaten mana? Kabupaten Bengkalis. Oke, nama perusahaannya apa? Perusahaannya ini. Ya, lalu itu dilaporkan ke Mas Wapres, ya kan? Setelah itu ditanya kepada Kementerian Tenaga Kerja. Tolong dulu dicek perusahaan ini seperti apa, follow up, bicarakan, diskusikan dengan Dinas Tenaga Kerja yang ada di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis. Susahnya apa? Otak kalian itu aja memang kerdil. Pencitraan. Belum dicoba, jangan langsung mengeluh. Ya, inilah mental kalian. Mental yang kalah sebelum berperang. Ya, itu. Jadi kalau kukatakan, ya ini akan berdampak positif kepada masyarakat. Karena apa? Karena ya ini terbukti efektif. Kalau misalnya sebuah eksperimen dilakukan pada satu masa tertentu, ya dilakukanlah itu misalnya di waktu dia menjadi wali kota Solo. Dilihat tingkat keberhasilannya, persentase keberhasilannya. Nah, kalau misalnya memang bagus, maka dia akan terapkan ke skop yang lebih besar lagi. Ku tanya dulu sama kau, para kaum apatis pembenci, udah apa rupanya kau bikin? Itu dia, makanya aku bilang, dan tahu ndak kalian, banyak kali netizen itu yang berkomentar begini, baru ini wakil presiden kerja. Berarti sebelumnya wakil presiden gak ada kerjanya. Itu penilaian kalian lah itu ya. Jadi ku bilang sama kalian ya, inilah saatnya dan inilah masanya di mana presiden dan wakil presiden bisa bekerja bersama-sama. Itu. Ya, jadi sudah terbukti kan bahwasanya Bapak Gibran Rakabuming Raka, walaupun beliau itu masih usia muda, tapi produktif. Nggak kayak Refli Harun, Rocky Gerung, Din Samsudin, dan juga Dr. Tifa dan lain sebagainya itu yang menganggap dirinya lebih pintar daripada Bapak Gibran. Ternyata zong. Apalagi Roy Suryo. Taunya menghujat, taunya merincikan satu-satu mengenai Fufu Papa. Tapi ngomong-ngomong masalah Roy Suryo, banyak netizen mengatakan bahwasanya pemilih Fufu Papa itu katanya Roy Suryo. Kalau aku bilang agak kurang percaya aku. Tapi kalau dipikir-pikir, kok semuanya salah-salahnya hafal dia. Waktu dia di DPD dirincikan semuanya ini. Tahu ndak kalian? Ya,
secara psikologi ya, seorang pencipta akan lebih tahu secara detail apa yang diciptakannya, apa yang dibuatnya daripada orang lain. Jadi di sini aku mulai curiga, berarti Roy Suryo ini memang betul-betul pemilik akun Fufu Fafa yang asli. Karena apa? Tahu dia semua. Sedangkan Mas Gibran ditanya, bagaimana menurut Bapak mengenai akun Fufu Fafa ini? Datang Mas Gibran apa kata? Ya tanya aja sama yang punya. Artinya apa? Kalau tanya sama yang punya, berarti dia lebih paham apa isinya, dia lebih paham kapan dibuat, dia lebih paham kepada siapa ditujukan. Berarti siapa yang lebih paham? Roy Suryo kan? Jelas. Tapi aku nggak mau berspekulasi, ya kan? Ini cuma perkiraan. Mana tahu salah. Kalaupun benar kan tinggal masuk penjara. Gak apa-apa lah, dia udah terbiasa masuk penjara kok. Ya kan udah pernah kan. Mungkin dia kemarin mungkin dia kemarin itu masih kurang lama. Dan sekarang dia itu kemungkinan besar ya, mana tahu dia itu sedang ada masalah rumah tangga ya, sedang lagi rumah tangganya sedang di ujung bencana. Jadi dia merasa begini ya, kok punya istri kok kayak gak punya istri ya, waktu jadi menteri aku kok istriku mesra, sekarang aku cuma dosen kok istriku gak mesra, kok aku di rumah rasa-rasa di neraka ya, istriku minta ini aku gak sanggup. Kalau tahu kayak gini lebih baguslah aku hidup di dalam penjara. Makan enak, tidur enak, dan juga aku punya banyak teman-teman. Maka dia memilih untuk masuk penjara daripada tinggal di rumahnya sendiri. Bagaimanalah caranya supaya bisa masuk penjara? Dibikinlah cara-cara seperti ini supaya apa? Supaya kelihatan lebih elegan. Aku tidak menuduh ya kan, nggak menuduh, karena biasanya orang yang seperti ini itu orang-orang yang punya masalah di dalam dirinya dan juga dalam rumah tangganya. Itu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, ini DPR harusnya malu. DPR tidak pernah membuka layanan publik untuk pengaduan masyarakat, baik di tingkat pusat ataupun tingkat 1 ataupun tingkat 2. Aku sendiri pun sampai sekarang yang tinggal di kabupaten nggak pernah ada tuh anggota dewan. Ya paling mereka datang waktu reses dan waktu mau mencalek. Selebihnya itu tahu sama tahu lah kita, ya kan? Udahlah. Oh kan ada audiensi ya, dan juga ada hearing bersama dengan dewan. Iya itu kan untuk masalah tertentu. Kalau untuk masalah-masalah sepele mana mau. Dan juga pada ujungnya apa? No solution. Tidak ada solusi. Udahlah ya. Jadi kalau kukatakan, ingatlah ya, ini tahu enggak kalian ya, ini hati-hati untuk DPR ya. Hati-hati untuk DPR. Karena apa? Kepercayaan masyarakat terhadap DPR akan terkuras dengan adanya layanan publik yang dibuat oleh Mas Gibran Rakabuming Raka. Apalagi kalau sempat misalnya diresponi ya, dan juga ada penanganan dan ada follow up dari Mas Gibran ini ya, orang udah nggak mau lagi milih anggota dewan, nggak mau. Ujung-ujungnya dewan bubar. Untuk apa kalau masalah kalau cuman ngomongin masalah apa namanya itu, membahas undang-undang, membahas anggaran, mengawasi jalannya pemerintahan, untuk apa? Nggak perlu banyak-banyak. Itu makanya ya. Jadi untuk kalian yang duduk ya menjadi wakil rakyat di sana, tolonglah dulu ya, kalian cermati dulu apa yang dilakukan Bapak Gibran. Kalau nggak cepat-cepat kalian juga buka layanan publik, habis kalian. Cepat kalian buka layanan publik, bikin hotline.
Tapi kurasa berani orang ini enggak ya? Tahu enggak kalian? Aku enggak bisa bayangkan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akan diinformasikan dan juga akan dikeluhkan kepada Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ya, contohnya misalnya Mas Gibran di bupati kami itu anaknya 3 semuanya jadi anggota dewan. Dan juga tercium itu kayaknya itu makan uang haram. Ya kan? Ada di kabupaten ini, provinsi ini. Nama bupatinya ini. Nama anaknya ini. Kan begitu? Ya, kalau biar nggak ketahuan nama kita kan kita bikin aja nama samaran kita kan begitu. Rupanya turunlah ke lapangan KPK. Sedangkan tidak dibuka ruang pengaduan layanan publik, KPK para koruptor itu udah ditangkap 28 orang. Apalagi kalau sempat dibuka memang ini pengaduan masyarakat ini, ku bilang sama kalian 1 kali 24 jam bisa ditangkap 15 koruptor. Iya bisa jadi kan begitu. Satu contohnya di Provinsi Jambi, satu di Sumatera Utara. Ya, jadi contohnya misalnya hari ini hari Selasa tanggal 12 November, ya kan gitu. Dibikinlah pengaduan. Mas Wapres ada yang korupsi di sana. Oh, masuklah WA dari Sumatera Utara. Masuk WA dari Sumatera Barat. Masuk WA dari Jawa Barat. Masuk lagi dari Sulawesi Selatan. Ya kan? Diproses lah itu biar tahu kalian, nggak nyampe seminggu ada yang ditangkap. Ya kan, nggak nyampe seminggu ada yang ditangkap. Setelah itu apa? Setiap hari ada aja yang ditangkap. Satu hari ada 15 koruptor. Mungkin nggak aku bilang sama kalian? Mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Makanya aku bilang, ya, masalah pembegalan contohnya begitu. Mas Wapres, di tempat kami ini sedang marak-maraknya pembegalan. Ya kan, kami nggak mau lapor polisi karena aku tengok sama aja bohongnya. Yang dilakukan polisi cuma patroli gitu aja. Sementara begitu lewat patroli, pembegalan datang lagi. Balap liar begitu juga. Ya, jadi ini hati-hati nih ku bilang sama kalian ya. Kenapa beliau ini membuka layanan pengaduan masyarakat? Karena beliau ingin memastikan ya semua elemen, semua institusi baik sipil maupun militer boleh bekerja dengan maksimal. Itu aja. Nggak ada, ya itu dia kan. Jadi makanya aku bilang sama seperti kejadian yang ada di kalau nggak salah itu di daerah kejadian di Deli Serdang di Kecamatan Sibiru-Biru ya. Ada beberapa orang ya, oknum, bukan beberapa orang, 35 orang. 35 orang oknum berpangkas cepak. Nggak perlu kusebutkan seragamnya warna apa. Ya, datang ke kampung ini ya, melakukan tindakan kekerasan terhadap beberapa orang warga dan 1 orang meninggal dunia ya. Contohnya seperti itu. Diadukanlah sama wakil presiden. Wakil presiden tanya itu. Oke, siapa di situ komandannya? Ya kan begitu, ya kan? Oke, ini. Oh, langsunglah dia. Kalau memang dari kepolisian akan koordinasi dengan Kapolri. Kalau memang dari Angkatan Darat akan dari TNI ya, beliau akan koordinasi dengan Panglima TNI dan Panglima TNI dan juga Kapolri ini mereka akan koordinasi. Mereka akan lihat sampai ke bawah siapa orang di balik semuanya itu. Kalau untuk masalah ini nanti kita kapan-kapan kita bahas ya. Itu dia ya. Jadi bisa dikatakan ya, ini akan mempermudah. Ingat ya, ini akan mempermudah pekerjaan seorang presiden. Ya, kalian tahu sendiri kan bagaimana Bapak Prabowo sekarang sedang bekerja keras untuk menjalin kerjasama dengan sebanyak-banyaknya negara di dunia ya, supaya apa? Supaya negara kita semakin diakui menjadi negara maju. Ya. Jadi kalau bisa secara sederhana, luar negeri urusan Bapak Prabowo, dalam negeri urusan Gibran Rakabuming Raka. As simple as that.
Bahasa Inggris opung ini ya, sesimpel itu. Itu artinya. Ya, jadi nggak ada lagi ya. Jadi nanti kalau kayak gini jujur aja gue bilang memang betul-betul DPR bubar. DPR bubar karena apa? Karena masyarakat udah nggak lihat lagi fungsinya DPR. Kalaupun masih ada DPR, ya kan pemilihnya udah sedikit. Udah nggak seantusias dulu. Ngapain ngelapor-lapor sama anggota, sama dewan, sama wakil rakyat? Udah ada kok Mas Wapres. Itu dia, ya. Jadi kalian sendiri yang membuat penyakit. Makanya aku bilang ya. Jadi ini ya akan ada kaum-kaum apatis, kaum pesimistik dan kaum pembenci yang akan berusaha untuk menggagalkan rencana ini, menggagalkan program ini karena apa? Karena mereka takut kehilangan wibawa. Perhatikan ya, banyak yang akan berusaha melemahkan program ini, gitu dia ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbella, kita doakan supaya Mas Wapres ya boleh bisa dikatakan programnya ini boleh berjalan dengan baik ya. Dan ingat, bukan hanya masalah pengaduannya saja, tapi harus juga ditemukan solusinya. Itu ya. Jadi kita harus bangga. Itulah bedanya kalau anak muda memimpin bangsa. Kan udah gue bilang sama kalian, untuk apa kita pilih orang tua nggak produktif, sementara ada anak muda yang produktif, energik, dan inovatif. Ini inovatif namanya nggak? Inovatif. Coba anggota dewan di sana, apa yang rupanya inovasinya? Pung, kau jangan macam-macam. Kau juga milih anggota dewan kemarin. Betul, karena kenal. Ada karena tulangnya, karena mangborunya, karena pakdenya, karena paklenya, karena tetangganya, karena kawan satu kampungnya. Udahlah, udah paham kita situ. Ya, aku jujur saja, aku bilang sama kalian, aku pernah mengadukan satu masalah dengan, ya aku katakanlah anggota dewan yang ku kenal. Satu daerah, satu kampung, tapi apa? Nol. Nggak ada. Jadi makanya aku bilang, ya kan, kadang-kadang kita ini miris melihat anggota dewan, ya, harusnya mereka hadir di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ketika masyarakat menjerit mengenai kelaparan, pekerjaan, PHK, pupuk langka dan segala macamnya, mereka kemana? Sembunyi. Gitu loh. Oh, nggak boleh kayak gitu, nggak semuanya begitu. Memang betul, aku bicarakan oknum. Oknum ya, aku disclaimer ya, oknum. Tapi masalahnya oknumnya banyak. Kenapa aku bilang oknum ya? Karena kita juga bisa melihat ada anggota dewan yang memang betul-betul yang menjalankan tugasnya dengan baik. Contohnya Kang Deddy Mulyadi. Itu anggota DPR. Dan beliau bisa dikatakan bisa menjawab permasalahan di tengah-tengah masyarakat ya. Kang Deddy Mulyadi, Mas Dede Yusuf, setelah itu ada Deddy Sitorus, ada Adiana Pitupulu, setelah itu ada yang lain-lain lah. Ya kalau aku bilang sih sebetulnya mereka itu adalah orang-orang yang menjawab apa namanya. Kalau kita fair-fairan aja lah, kita fair ya. Kalau memang mereka itu dipilih oleh masyarakat, ya artinya mereka sudah berbuat buat masyarakat mereka. Gitu loh, kita gitu dong, gentleman. Ya kan begitu. Kenapa mereka terpilih? Berarti rakyat masih percaya sama mereka. Kan begitu. Cuman kita harapkan kepada anggota dewan ini ya, ketika sudah di atas, jangan kalian lupakan masyarakat, jangan kalian lupakan pemilih kalian. Jangan kalian ingat masyarakat cuman waktu reses. Dan juga untuk pencalekan periode berikutnya, kan begitu ya. Jadi di masing-masing daerah itu selalu ada itu ya, selalu ada yang nakal, tapi ada juga yang baik ya. Kita doakan saja ya, anggota dewan kita itu ya, di baik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, semakin banyak orang-orang baiknya. Supaya apa? Supaya undang-undang perampasan aset cepat disahkan. Dan mereka juga bisa membuka layanan publik.
Iya dong, kalau memang mereka lurus ya mereka pasti akan buka layanan publik gitu kan, pengaduan masyarakat kan begitu. Tapi ingat ya kan, harus ada juga solusinya ya. Nah, kita doakan saja supaya ini boleh berjalan dengan baik. Oke, salam dari Opung Parpelak, salam NKRI, NKRI harga mati.